Ya, ada contoh satu lagi atau ada cara tes satu lagi, yaitu tes dengan menggunakan limit comparison test. Yang mana pada uh, teorema yang kedua ini atau cara yang kedua ini kita punya fungsi yang dapat kita uh, kita susun dengan bentuk pembilang dan penyebut. Oke, kedua fungsi tersebut harus kita pastikan sifatnya adalah continuous di A sampai tak berhingga, dan ketika kita susun fungsi tersebut sebagai bentuk pembagian ya, efek dibagikan dengan dx, gx, dan fungsi tersebut kita limitkan dan kita bisa memperoleh sebuah nilai L di mana L tersebut lebih besar dari 0 tapi bukan tak berhingga. Nah, dari ini kita dapat melihat atau dapat menentukan bahwa fx dengan gx itu punya sifat yang sama. Sehingga cara yang kedua itu cukup berbeda dengan cara yang pertama. Cara yang pertama kita bisa melihat dengan cara untuk fungsi yang lebih besar atau yang lebih kecil dapat menentukan apakah fungsi tersebut atau fungsi yang lain konvergen atau divergen. Cara yang ini hampir sama, tapi kita lihat dengan bentuk atau dengan sudut pandang yang berbeda. Oke. Nah, apabila kita tadi sudah mendapatkan nilai ini atau nilai L, maka asalkan L-nya itu positif dan bukan tak berhingga, tak berhingga, maka kita bisa melihat efek dan Gx itu sifatnya sama. Maka kita tinggal pilih salah satu untuk kita tentukan apakah dia konvergen atau divergen. Seperti itu. Oke, kita gunakan satu contoh untuk melihat aplikasi dari limit comparison test. Oke, kita lihat contohnya adalah tunjukkan bahwa integral 1 sampai tak berhingga 3 dibagi E pangkat X plus 5 dx itu adalah konvergen. Nah, bentuk ini tidak bisa kita atau sulit kita terka dengan cara yang pertama. Misalkan kita menentukan siapa yang lebih kecil atau siapa yang lebih besar. Karena kita ingin menentukan fungsi ini konvergen, maka kita perlu mencari fungsi yang lebih besar. Yang mana itu juga harus mudah kita selesaikan atau dapat kita selesaikan secara analitis. Namun kita bisa mencari strategi atau melihat strategi dari limit comparison test. Ya, kita melihat pada contoh sebelumnya, kita tahu atau kita mencermati bahwa integral dari 1, maaf ini salah, dari 1 sampai tak berhingga untuk super X, bukan super X ya, super X, maaf bukan super X, kita punya E pangkat X. Oke, jadi untuk E pangkat minus X dx, atau ini dibagi ya sebenarnya sama saja, itu adalah konvergen. Oke, kita sudah punya informasi ini. Ya, ini ada di contoh sebelumnya tadi ya. Di contoh pada saat kita bicara menguji konvergensi ya. Di awal tadi, saat kita mencoba melihat apakah integral 1 sampai tak berhingga E pangkat minus X kuadrat. Nah, ini kita menggunakan minus X yang kita sudah mengetahui bahwa dia konvergen. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, kita menggunakan tadi fx dibagi dengan gx, kemudian kita coba limitkan. Kalau itu menghasilkan sebuah nilai, maka sifat dari fungsi yang sedang kita uji ini akan sama dengan fungsi ini, fungsi pembandingnya, yaitu konvergen, seperti itu.
Oke, kita bisa mulai bahwa kita asumsikan ini adalah ya Gx, ini Fx. Oke, kemudian kita akan punya limit. Kita uji limit untuk X itu mendekati tak berhingga. Yang atas adalah Fx. Fx-nya ini sebenarnya sama dengan minus ya, atau seper E pangkat X. Oke, sehingga kita bisa tulis seperti ini. E pangkat X dibagi dengan 3 dibagi dalam tanda kurung ya, E pangkat X plus 5. Oke, sehingga kalau kita selesaikan, kita akan punya limit X mendekati tak berhingga E pangkat X ditambah 5 karena super ya. Kemudian 3 ada di bawah, jadi 3x. Maaf, 3x. 3e pangkat x. Ya. Nah, dari sini kita bisa pecah. Oke, kita bisa pecah menjadi limit x mendekati tak berhingga, yaitu sepertiga untuk yang depan ya, sepertiga ditambah dengan 5 per 3e pangkat x. Oke, dan bila kita cermati untuk x mendekati tak berhingga, maka e pangkat tak berhingga itu menjadi sangat besar, sehingga dikali 3 ya masih sangat besar. 5 dibagi tak berhingga jadi 0, sehingga tinggal tersisa yang depan atau sepertiga. Dari ini kita mendapatkan hasil bahwa Gx, maaf, Fx dibagi dengan Gx itu nilainya adalah L, yang mana dia di antara 0 sampai tak berhingga. Sehingga dari sana kita dapat menarik kesimpulan bahwa fungsi ini fungsi yang konvergen berdasarkan acuan atau pembanding E pangkat minus X. Ya, baik. Untuk mengakhiri, ada sebuah resume di sini, yaitu mengenai improper integral yang kita bahas ada 2 jenis, yaitu jenis yang pertama atau type 1 dan jenis yang kedua ada type 2. Yang mana type 1 ini fokusnya itu ada pada infinite limit. Jadi kalau ada batasan yang itu sifatnya infinite, bisa upper limit yaitu yang di atas, bisa lower limit yang di bawah, atau bisa kombinasinya atas bawah. Untuk type 2 itu integrannya itu menjadi tak terhingga. Itu adalah kasus yang dihadapi pada type 2, yang mana juga terbagi menjadi 3 bagian atau 3 jenis. Jenis yang pertama adalah upper endpoint-nya yang itu dalam tanda kutip bermasalah. Di sini ini ya. Oke, yang kedua adalah lower endpoint-nya atau batas bawahnya. Oke, ya kita perhatikan arahnya, arah mendekatinya. Kemudian yang terakhir adalah di tengah-tengah di antara batas bawah dan batas atas. Sehingga ini bukan 0, bukan 3, tapi sesuatu nilai di antara 0 sampai 3 untuk contoh di sini. Contoh ini adalah 1, yang ini juga sudah sempat kita bahas pada slide sebelumnya. Sehingga kita akan pecah menjadi 2 bagian. Oke. Dan titik ini juga perlu dicermati untuk dicari terlebih dahulu, sehingga kita bisa menentukan pembagiannya. Agak cukup berbeda dengan kalau kita punya infinite limit ya. C-nya itu bisa sebenarnya bisa sembarang, tapi kita bisa pilih yang pembagiannya itu memudahkan kita. Ya baik, kira-kira untuk materi pertemuan kali ini mengenai improper integral kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali.